Balik lagi di Apaan Sini TV. Masih sama gua tentunya, dan yes, gimana kabar lu semua hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu buat lu yang masih setia nongkrong di channel ini guys. So jadi hari ini gua balik lagi akan nge-review tato selebriti atau tato artis Indonesia ya guys ya. Semoga juga yang gua review hari ini juga berkenan dan juga gak baper saat gua review tatonya ya guys ya. Jadi hari ini gua dapat requestan dari kawan kita warganet plus 62. Dia request kayak gini, bro, spill tatonya Sarah Wijayanto sama Demian bang. Gue lihat tato dia selintas doang sejenak dan dia kepo katanya. Oke, jadi hari ini ya sesuai dengan judul thumbnail, gue akan nge-review tatonya Sarah Wijayanto dan juga Demian. Tapi hari ini gue pengen satu-satu dulu ya, Sarah Wijayanto dulu kayaknya. Tapi sebelum kita ke review tatonya Sarah Wijayanto, buat lu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Sebenarnya cukup simple sih guys, cuman cukup lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini ke depannya agar bisa lebih baik dan agar bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti ya guys ya. Dan semoga tayangan hari ini juga menarik dan bikin lu enjoy, dari gitu nontonnya juga bikin lu happy ya guys ya. Karena kita akan nge-review tato hasil karya anak dalam negeri di badan selebriti Indonesia guys ya. Kita langsung ke tato yang pertama nih guys. Let's go. So jadi kita ke bagian pundak kanan sama lengannya yang agak di bawahnya milik Sarah Wijayanto ya guys ya. Di sini kalian bisa lihat di pundak kanannya ada gambar red flowers atau mawar merah ya guys ya. Dan balik lagi gue bilang bagus karena apapun yang ada di badan wanita itu semuanya bagus, apalagi di Kak Sarah ya, bagus banget sih gambarnya gitu kan, orangnya juga bagus men. Udah gitu kalian bisa lihat tekstur warnanya, dan ini bener-bener red flowers, dan gue bilang new school ya, agak new school. Udah gitu tapi red flowersnya gue suka karena memang dia mainin dua sisi warna. Untuk kalian bisa lihat fokus ke bunganya ya. Yang pertama dia mainin agak sedikit dark dan lightnya main sedikit agak warna terang. Jadi menurut gua ini jatuhnya semi real red flowers, dan gua suka banget tema-tema yang begini karena dia mainin dua transisi warna. Dan ini bagus banget, keren banget, epic banget, apalagi di tubuh seorang wanita ya guys ya. Dan ini sebenarnya adalah tato hasil cover up ya guys ya. Kalian mungkin bisa lihat gambar sebelumnya adalah seperti ini. Jadi di sini ada kayak gambar peri ya guys ya, cuman yang black and gray. Udah gitu entah kenapa di cover up jadi red flowers yang gue bilang lebih fresh dan juga lebih keren ini guys ya. Berikutnya kita akan lihat tato yang ada di lengan agak bawahnya sini milik Sarah ya guys ya, Kak Sarah. Jadi di sini gue nggak tahu ini simbol apa, jadi mungkin kalau ada yang bisa menjelaskan tulis di kolom komentar. Tapi kalau gue bilang dari segi artnya, dia hanya main full black, ada sedikit main putih dikit buat like-nya, dan oke banget. Gue nggak tahu ini simbol apa ya, gue nggak bisa menjabarkan karena takut yang punyanya tidak berkenan kalau gue jabarkan gitu. Karena gitu di bawahnya ada tanggal, ya entah tanggal apa itu, hanya yang punyanya yang bisa menjelaskan mungkin. Udah gitu balik lagi, warna yang dipakai cuman warna black. Udah gitu ada like-nya pakai white, udah pasti ini. Udah gitu ini full block ya guys ya. Dan I don't know this simbol, gue nggak tahu ini simbol apa, tapi yang pasti oke, mantap ya. Oke, next kita ke bagian di pundak kanannya sini nih, di pundak kanannya Sarah Wijayanto ya. Dan sini ada tulisan Sanskerta Jawa ya guys ya. Jadi kalau di Jawa ada tulisan Sanskerta ya seperti ini, tulisan Jawa gitu. Gue juga nggak ngerti artinya, mungkin kalau ada yang bisa menjelaskan tulis di kolom komentar. Dan ini hanya lettering art aja, jadi hanya berupa garis saja, tapi gue nggak tahu ini artinya apa ya. Jadi mungkin kalau ada di penonton di rumah atau lu yang bisa ngejelaskan aksara Jawa atau Sanskerta ini, bisa tulis di kolom komentar bawah gitu kan. Nice ya guys ya, wow indah sekali gitu kan Kak Sarah. What? Oke, next
Kita ke lengan kanan dan kiri bawahnya Sarah Wijayanto. Jadi yang bagian kanan dan kirinya gue rasa ini, kalau yang kirinya dulu ya, itu kayak I don't know, tanggal lahirnya dia mungkin, atau gimana gue nggak tahu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, bisa bantu gue tulis di kolom komentar. Kalau yang kanannya sih kayaknya lettering, tapi gue nggak bisa dapat gambar detailnya. Tapi yang pasti sih semuanya ditulis dengan hanya menggunakan tinta merah aja. Jadi hampir sama kayak suaminya Demian. Di sudut sini-sininya juga ada tato seperti ini, hanya menggunakan satu color warna doang. Dan menurut gua pengerjaannya juga lumayan sakit sih kalau di sini sih, setahu gua sih, karena memang titik paling sakit adalah di bawah lengan ya guys ya. Dan kalian bisa lihat hanya menggunakan warna merah, karena warna merah gue bilang masuknya agak sedikit kurang jelas. Dia akan terlihat jelas kalau darahnya udah berhenti ya, andai kata memang digores di kulit. Jadi memang warna merah ini harus benar-benar detail, karena warnanya nyaru banget sama warna darah. Jadi andai kata memang nggak banyak mengusap dengan tisu dan segala macamnya, dia nggak akan kelihatan guys. Dan ini memang pengerjaannya gue bilang ya lumayan lah, karena dia nggak di blok pakai warna merah gitu doang, dan harus detail, karena kalau nggak tebel warna merah itu nggak akan terlihat guys ya. Oke, mantap ya. Oke, next kita, wah ini yang gue tunggu sih, kita ke lengan kanan atasnya ya, dan temanya adalah Nyai Roro Kidul ya guys ya. Wah gokil men, temanya wayang, dan ini wah ini gokil banget sih. Jarang ada 1001 orang yang mau tema Nyai Roro Kidul di bagian lengannya dia gitu. Dan memang yang kita tahu Kak Sarah adalah ya bisa hal-hal supranatural kayak gitu ya. Kalian juga mungkin lihat di channelnya dia udah banyak banget ya mengungkap tabir misteri gitu kan. Dan kalian bisa lihat, balik lagi ke gambarnya ini ya, gambarnya ini gue bilang keren banget, karena wah ini gambar wayang ini gue bilang amat sangat sulit bagi gue pribadi, karena ini harus ada spesialis khusus mengerjakan gambar tema kayak begini. Kalian bisa lihat detail kerumitannya, karena balik lagi ini langsung main blocking gitu ya guys ya. Jadi kalau bisa ngurangin garis tipis, mungkin garis tipis aja buat penanda aja, sisanya langsung di blocking dengan coloring yang warna-warna cerah, udah gitu warna-warna yang tegas atau warna-warna yang tampak banget dan nggak bisa dicampur guys. Ini bener-bener tumpang tindih sih, lu harus ngerjain dulu warna gelapnya dulu, udah gitu baru warna terangnya sih setahu gua ya. Jadi memang jujur gue belum pernah ngerjain tema yang begini ya, tema-tema wayang begini, dan gue bilang pengen sih mungkin sama dia, tapi nggak ada yang mau progres juga gambar begini, jarang gitu guys ya, karena ini menurut gue rumit gambar tema kayak gini. Udah gitu kalian bisa lihat gokil temanya men, Nyi Roro Kidul ya kan gitu. Jadi kalau misalnya memang ada yang belum tahu ya gambar Nyi Roro Kidul ini, jadi gue jelasin sedikit. Nyai Roro Kidul adalah sosok legendaris dalam cerita rakyat Indonesia. Ia dikenal sebagai Ratu Laut Selatan dalam mitologi Sunda dan Jawa nih guys. Ia juga sering digambarkan sebagai penguasa goib lautan, khususnya Laut Selatan sekitar wilayah Samudra Hindia yang mengelilingi pantai selatan Pulau Jawa di Indonesia nih guys. Meskipun ada berbagai versi cerita tentang asal-usulnya, ia umumnya terkait dengan kecantikan dan juga kekuatan mistik tentunya. Dan wah gokil banget, temanya nice banget, gue suka. Ini pewarnanya cukup rumit menurut gue sih, mantap ya. Oke next, kita balik lagi ke lengan kanannya, tapi yang ada di bagian samping atau di bawahnya sini. Wah gokil. Wow. Dan otomatis yang lettering tadi di cover up jadi gambar seperti ini ya. Tadi kan sebelumnya kalian udah bisa lihat ada lettering kan di bawah sini, dan di cover up jadi gambar gini otomatis. Dan kalian bisa lihat ini adalah temanya Batara Guru dia sebutannya. Wah gokil banget, nanti gua akan jelasin, tapi kita ke penjelasan gambarnya dulu ya, dan kita review ya guys ya. Jadi kalian bisa lihat, balik lagi ini adalah di tato artis yang sama. Karena memang setahu gua tato artisnya yang mengerjakan ini adalah wanita, dan gue bangga banget karena female tato artis di Indonesia tuh keren-keren banget menurut gue, dan ini salah satu karyanya ya guys ya. Dan kalian bisa lihat di sini adalah Batara Guru. Jadi dan ini wah warna yang digunakan juga warna-warna cerah banget, warna-warna new school ya guys ya. Jadi warna-warna candy ya kalau orang
New School Bitung, warna-warna candy, warna-warna cerah ya, dan ini mantap banget guys. Ini pengerjaannya rumit banget gitu, dan gua akan jelasin sedikit tentang tema Batara Guru. Jadi Batara Guru adalah tokoh dewa yang sangat penting dalam dunia pewayangan nih guys, khususnya dalam cerita pewayangan di Jawa. Ia dikenal sebagai raja para dewa di kayangan dan sering diidentikan dengan Dewa Siwa dalam ajaran agama Hindu tentunya, dan ini adalah perwujudannya. Jadi ada yang bilang Siwa karena kalian bisa lihat di bawahnya ini dia lagi menaiki sapi ya, atau nandi ya. Kalau di Siwa itu kan di kanannya ini ada ular kalau nggak salah ya, dan dia menaiki binatangnya dia adalah sapi, nandi. Makanya kalau di India sana sapi itu ibaratnya benar-benar didewakan karena itu adalah kendaraannya Dewa Siwa, atau kalau di tokoh pewayangan Indonesia disebutnya Batara Guru. Inilah hasil gambarnya guys ya, dan ini diwujudkannya dalam bentuk pewayangan ya guys ya, dan ini wah nice banget sih. Wah gila men, gue nggak bisa berkata apa-apa sih, ini keren banget. Begitu kalian bisa lihat di bawahnya, di lengan kanan bawahnya sini juga ada balik lagi tulisan Jawa ya guys ya. Jadi kalau ada yang bisa mengartikannya mungkin bisa tulis di kolom komentar. Jadi itu adalah Sang Sekerta Jawa. Kalian mungkin, gue sih nggak ngerti jujur aja karena gue nggak mempelajari ini dulu, dan mungkin orang tua gue yang tahu gitu. Kalau orang-orang zaman dulu kan mempelajarin hal seperti ini gitu kan ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan, bisa bantu gue di kolom komentar ini tulisannya apa. Dan wah ini nice banget sih, mantap ya, keren temanya. Oke next, ini last yang terakhir ya. Kita lihat ke tangan kanan bawahnya, jadi di kanan dan kirinya Sarah Wijayanto. Jadi balik lagi di tangan kanan, wah ini hampir sama kayak suaminya ya, Demian ya. Di kanan kirinya pasti ada tulisannya, dan kalian bisa lihat sendiri letteringnya. Di sini gue dapat artnya nggak begitu jelas, mungkin kalau ada yang bisa mengartikan lebih tulisannya seperti apa, bisa bantu gua di kolom komentar ya. Hanya lettering art aja. Yang di sebelah kirinya ada cross atau salib, dan di sebelah kanannya ada logo bulan dan bintang Islam ya. Gua nggak tahu juga, mungkin hanya Kasara sendiri yang bisa mengerti tato ini ya guys ya. Dan menurut gua oke-oke aja. Tapi sebenarnya sih dia ada satu tato lagi sebenarnya sih di bagian lengan kanan atas sini, ada satu tato barunya, tapi ya sorry banget gua nggak bisa dapat karena memang balik lagi kasarannya nggak nunjukin di sosial media dia gambarnya, dan gua nggak bisa review itu karena gua nggak dapat gambarnya gitu guys ya. Dan overall dari semua gambar Sarah Wijayanto yang udah kita review, dan hari ini gue review, gua paling suka adalah Nyai Roro Kidul guys. Kenapa temanya gue suka banget? Kita lihat dari segi artnya. Wah, kalau kalian bisa nyimak, bagian kebayanya Nyai Roro Kidulnya ini dibuat dengan sungguh sangat rumit menurut gue sebagai tato artis yang biasa aja ya. Ini rumit banget gitu kan. Dan wah ini luar biasa yang mengerjakannya. Salut sih buat tato artis, female tato artis yang mengerjakannya. Lu keren banget Kak. Jadi ini mungkin didesain langsung sama dia ya, di padnya dia, dan langsung digambarkan seperti ini. Karena memang setahu gua yang bikin kayak begini nih ya memang spesialis. Jadi lu harus desain dulu men gitu, karena dari segi kebayanya juga identik banget sama yang tadi Batara Guru tadi sih gitu. Udah gitu yang kedua kenapa gue suka ini adalah karena latar belakang ceritanya. Wah gila, legenda rakyat Indonesia men, gak ada yang nggak tahu Nyai Roro Kidul. Udah gitu kita tahu sendiri bahwa Kak Sarah Wijayanto ini memang suka hal-hal goib ya guys ya, karena memang gue suka banget saat penelusuran dia ke museumnya Annabelle ya guys ya, yang ada di Amerika sana. Gue nontonin banget, dan itu memang keren banget. Yang nggak salah kalau dia temanya mungkin seperti ini, agak sedikit mistik ya, Batara Guru sama Nyai Roro Kidul, karena memang ini jarang banget yang mau pakai tema begini guys di badan kita gitu. Ada yang bilang takut keberatan badannya, takut nanti Nyai Roro Kidul yang mendatengin kita, karena jujur aja memang tema gini jarang banget yang berani make, intinya gitu. Dan overall gua suka banget gambar ini, nice banget, dan poin 10 sampai 100 gua kasih nilai 90 guys ya. Wah ini luar biasa karena warnanya gila sih ini men. Kalian bisa lihat detail-detail itu luar biasa. Dari segi kebayanya gue suka, udah gitu kayak yang menjuntai di rambutnya ini, entah itu selendangnya, entah apa, bukan selendang ya, kayak yang ada banyak bunga melatinya di, wah itu keren banget, dibikin pakai warna putih ya guys ya. Keren banget.
nice banget guys ya. Wah, tapi sebenarnya gue juga suka Batara Guru. Batara Guru juga mantep guys, tapi oke lah. Gue kasih nilai juga untuk Batara Gurunya juga 90 sebenarnya, tapi gue lebih suka yang Nyi Roro Kidul. Tapi Batara Gurunya gue suka banget karena warnanya bener-bener soft men. Kalian bisa lihat ini warnanya bener-bener soft banget, mantep banget, dan wah Indonesia sekali ya, identik dengan pewayangan gitu kan ya. Jadi gue harap kalian yang udah nge-request juga enjoy, dan balik lagi gue pertama minta izin dulu. Sorry, gue baru minta izin setelah nge-review. Gue minta izin dulu buat Kak Sarah Wijayanto, mungkin yang kalau misalnya dia melihat video ini, gue minta izin sama Kak Sarah untuk gue review tato Kak Sarah hari ini gitu kan. Ya semoga yang punya tatonya juga berkenan, karena ya gue hanya memperlihatkan ke penonton, ke kalian warganet, requestan kawan kita plus warga 62 yang ingin melihat tatonya Sarah Wijayanto dan juga suaminya Demian. Nanti kita akan bahas Demian mungkin setelah episode ini atau nantilah, ntar gue bakal bahas. Tapi intinya gue minta izin dulu, semoga yang punya tatonya juga berkenan tatonya gue review. Soalnya yang sudah-sudah mereka semua pada baper ke saya gitu kan. Padahal saya tidak menjelek-jelekan, tapi mereka tidak suka tatonya di review. Mudah-mudahan ini suka ya guys ya. Tapi itu hanya sebagian orang, kok bisa dihitung cuma 2 orang doang, sisanya aman-aman aja. Karena gue juga biasa nge-review tato-tato anak band luar negeri juga is okay, nggak ada masalah gitu kan. Thank you banget buat yang nonton dari awal sampai terakhir nggak di skip, thank you banget. Dan buat lo yang belum ngedukung channel ini, wah wajib dukung channel ini guys. Caranya gimana? Sebenarnya cukup simple, cukup cuman lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini ke depannya agar bisa lebih baik dan agar bisa lebih berkembang lebih baik lagi. Dan semoga tayangan hari ini bikin lu enjoy ya, karena memang balik lagi gue akan banyak ngebahas tentang tato mungkin dan juga musik ya. Jadi intinya balance lah, musik sama tatonya balance sekarang. Tato akan tetap gue bahas sesuai requestan kalian selama ini. Gue Leo pamit, kita ketemu di episode selanjutnya, mungkin dengan episode-episode yang lebih seru tentunya. See you in the next video, bye bye.